Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Di sini, saya Warhidatun Maratu Soleha dengan NIM 337 dan teman saya Aulia Panasanggita dengan NIM 356, mahasiswi HIUMY Angkatan 2019 dari kelas Pemikiran Politik Islam yang diampu oleh Bapak Surwandono. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran politik Islam dari sudut pandang sekularis dan fundamentalis. Di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah pemikiran politik Islam modern dari sudut pandang sekularis, kemudian dari sudut pandang fundamentalis, lalu karakteristik corak pemikiran politik dari sudut pandang sekularis dan fundamentalis. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari perspektif sekularis. Sekularisme merupakan paham yang cenderung memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Adanya westernization dan modernization membuat sekularisme bisa berkembang dalam semua bidang termasuk politik. Dalam pandangan politik, sekularisme berarti memisahkan antara urusan negara dan urusan agama. Keberagaman yang ada di Indonesia terkadang sulit menyatukan hal religius dan nasionalisme. Politik kekuasaan dilandaskan pada sumber legitimasi yang lebih modern dan rasional, yaitu para pelaku politik, dan bukan dilandaskan pada dasar-dasar keagamaan dan ketuhanan. Salah satu pemikir Islam sekuler adalah Ali Abdul Razik dalam bukunya Al-Islam wa Usul al-Hukum, mengkritik sistem khilafah dan mempertanyakan dasar-dasar kekuasaan Islam. Dari buku ini, Ali Abdul Razik menjelaskan 4 pokok pikiran. Yang pertama, bahwa Nabi tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spiritual, di mana dalam hal ini kekuasaan Nabi Muhammad SAW atas kaumnya adalah kekuasaan spiritual, sedangkan kekuasaan khalifah adalah bersifat fisik, yaitu tidak ada campur tangan dengan urusan beliau sebagai Rasul. Kemudian yang kedua adalah Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang pasti, sehingga umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang mereka rasa cocok. Lalu yang ketiga, bahwa tipe-tipe pemerintahan pasca wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem itu semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab yang dinaikkan derajatnya dengan istilah khilafah untuk memberi legitimasi religius. Lalu yang keempat, sistem ini adalah tipuan yang digunakan untuk melegitimasi tirani. Nah, pendapat Abdul Razik ini yang sangat sekuler banyak ditentang oleh kaum intelektual pada zamannya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Aulia, kami persilahkan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sudut pandang fundamentalis. Sudut pandang fundamentalis ini berbeda dari sudut pandang sekuler. Jika sekuler memisahkan antara urusan agama dan politik, maka fundamentalis cenderung tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan politik. Perspektif fundamentalis dicetuskan oleh Abu A'la al-Maududi. Penjelasan beliau tentang hal ini cukup rinci, di mana beliau mencetuskan 3 gagasan. Yang pertama, Islam adalah suatu agama yang lengkap dan paripurna. Paripurna dan lengkap di sini artinya Islam tidak hanya mengurusi hubungan antara manusia dengan Tuhan atau agama, tetapi Islam juga mengurusi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya atau politik. Lalu poin yang kedua, kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan atau Allah. Jika kaum sekuler berpendapat bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi mutlak berada di tangan rakyat, tapi kaum fundamentalis percaya bahwa rakyat memang memiliki kedaulatan, tapi bukan suatu kedaulatan yang mutlak, karena kekuasaan atau kedaulatan yang mutlak ada di tangan Tuhan, sehingga
para pemimpin negara dan masyarakat harus tunduk terhadap aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu poin yang ketiga, sistem politik Islam adalah sistem yang universal. Universal di sini maksudnya adalah suatu sistem yang menyeluruh, tidak terhalang oleh batasan geografis dan kebangsaan. Lalu Abul A'la Al-Maududi dalam konsep kenegaraan juga mencetuskan beberapa poin. Yang pertama, konsep kenegaraan Islam adalah teodemokrasi. Teodemokrasi ini adalah demokrasi ilahiyah, di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh Tuhan. Masyarakat atau umat Islam tetap diberikan kedaulatan, tapi dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua, suatu negara harus berideologi, yaitu ideologi Islam. Lalu yang ketiga, dalam membentuk negara, negara dibagi menjadi 3 badan yang kita kenal sebagai trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian di sini kami akan menjelaskan mengenai corak pemikiran politik dari perspektif sekularis dan fundamentalis. Nah, yang pertama itu adalah kedaulatan. Dalam pemikiran fundamentalis, lebih menekankan kedaulatan Tuhan, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan dan masyarakat hanya sebagai pelaksana dari perintah Tuhan. Sedangkan pemikiran sekularis lebih menekankan kedaulatan ada di tangan rakyat, yang berarti semua urusan politik tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan keagamaan. Lalu yang kedua adalah konstitusi. Kaum fundamentalis ingin memasukkan gagasan agama ke dalam sistem pemerintahan. Nah, sedangkan bagi kaum sekularis lebih didasarkan pada pengalaman sosial, politik, ekonomi, atau berdasarkan data-data yang ada untuk membuat suatu peraturan pemerintah. Baik, selanjutnya akan saya sambung, yaitu yang ketiga adalah negara. Kaum fundamentalis menganggap bahwa agama itu agama itu mengatur negara, sedangkan kaum sekuler berpendapat bahwa negara adalah badan yang mengendalikan agama. Lalu selanjutnya adalah ekonomi atau kesejahteraan ekonomi. Kaum fundamentalis percaya untuk memajukan perekonomian, maka ekonomi harus dilakukan secara kolektif. Sedangkan kaum sekuler lebih menganggap untuk memajukan suatu pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan suatu strategi, misalnya adalah industrialisasi. Dalam hal ini, pelaku sekuler sangat dekat dengan gagasan liberal dari Barat. Lalu yang terakhir adalah jihad atau artikulasi jihad. Dalam mengartikulasikan jihad, kaum fundamentalis lebih mengartikannya dalam artian yang luas, yaitu jihad bukan hanya sekedar perang, tetapi kaum sekularis mengartikan jihad dalam artian yang lebih sempit, yaitu jihad hanya tentang sekedar perang. Dan jika perang terjadi, kaum sekularis percaya bahwa dalam perang tidak boleh mengatasnamakan identitas suatu agama. Baik, itu materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.